Halo semuanya, perkenalkan nama saya Panji Tratmojo dari Universitas Pamulang, ingin mempresentasikan tentang Undang-Undang Telekomunikasi dan ITE. Sebelum masuk ke materi, kalian semua tahu tidak, ternyata telekomunikasi itu diambil dari kata tele dan komunikasi. Tele yang berarti jauh dan komunikasi yang berarti hubungan atau pertukaran informasi. Jadi telekomunikasi peristiwa penukaran informasi dalam jarak jauh. Telekomunikasi adalah setiap pemancaran, pengiriman, dan penerimaan dari setiap informasi dalam bentuk tanda-tanda isyarat seperti gambar, suara, bunyi, dan sistem optik radio. Lalu untuk ITE atau kepanjangan Informasi dan Transaksi Elektronik, menurut Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2008 tentang ITE dalam Lembaran Negara Republik Indonesia, dalam ketentuannya Undang-Undang ITE termasuk ancaman saksi, tentunya merupakan satu sisi upaya normatif untuk melindungi perkembangan perguruan tinggi yang telah memanfaatkan teknologi informasi. Di bawah ini ada beberapa rumusan masalah dan tujuan masalah dari Undang-Undang ITE. Rumusan masalahnya, yang pertama, pengertian Undang-Undang Telekomunikasi dan Undang-Undang ITE. Lalu yang kedua, bagaimana cara mengatasi orang yang melanggar Undang-Undang Telekomunikasi dan Undang-Undang Informasi dan ITE. Yang ketiga, bagaimana caranya agar dapat mematuhi Undang-Undang Informasi dan ITE. Lalu yang kedua, tujuan masalah dibagi menjadi tiga, yaitu yang pertama, untuk mengetahui dari Undang-Undang Telekomunikasi dan Undang-Undang ITE. Mengetahui bagaimana cara mengatasi orang yang melanggar Undang-Undang Telekomunikasi dan Undang-Undang ITE. Mengetahui cara agar dapat mematuhi Undang-Undang Telekomunikasi dan Undang-Undang ITE. Nah, ini berikut ini adalah sanksi pidana jika melanggar Undang-Undang ITE. Sebelum masuk ke sanksi pidana, kalian semua tahu tidak kenapa telekomunikasi dan ITE ada undang-undangnya? Karena agar semua orang yang menggunakan telekomunikasi dan ITE itu tidak dapat merugikan orang lain dan menaati undang-undang yang berlaku. Lalu agar membuat orang-orang yang melanggar itu menjadi jera atau tidak mengulangi kembali. Undang-Undang Telekomunikasi Bab 7 ketentuan pidananya pada pasal 47, jika ada yang melanggar ketentuan sebagaimana yang dimaksud dalam pasal 11 ayat 1, itu akan dijerat penjara paling lama 6 tahun atau denda paling banyak 600 juta rupiah. Lalu menurut pasal 48, penyelenggaraan jaringan telekomunikasi yang melanggar ketentuan sebagaimana yang dimaksud pasal 19 dipidana paling lama 1 tahun atau denda paling banyak 100 juta rupiah. Lalu pada pasal 49, penyelenggaraan komunikasi melanggar ketentuannya sebagaimana yang dimaksud dalam pasal 19, maka akan dipidana paling lama 2 tahun atau denda paling banyak 200 juta rupiah. Lalu ada pasal 50, barang siapa yang melanggar ketentuan sebagaimana yang dimaksud dalam pasal 22, pidana penjara paling lama adalah 6 tahun atau denda paling banyak 600 juta rupiah. Dan ini berikut adalah Undang-Undang ITE. Pada pasal 45, setiap orang dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan atau mentransmisikan atau membuat dapat diakses informasi elektronik atau dokumen elektronik yang memiliki muatan yang melanggar kesusilaan sebagaimana dimaksud dalam pasal 27 dipidana paling lama 6 tahun atau denda paling banyak 1 miliar rupiah. Lalu yang kedua, setiap orang dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan, mentransmisikan atau membuat
dapat diakses informasi elektronik, dokumen elektronik yang memiliki muatan perjudian sebagaimana yang dimaksud dalam pasal 27 ayat 2 dipidana paling lama 6 tahun atau paling banyak denda sebesar 1 miliar rupiah. Lalu yang ketiga, setiap orang dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan atau mentransmisikan atau membuat datanya dapat diakses informasi elektronik atau dokumen elektronik yang memiliki muatan penghinaan atau pencemaran nama baik sebagaimana dimaksud dalam pasal ayat 27 ayat 3 dipidana dengan pidana penjara paling lama 4 tahun atau denda paling banyak 750 juta rupiah. Lalu yang keempat, setiap orang yang dengan sengaja atau tanpa hak mendistribusikan dan atau mentransmisikan atau membuat dapat diakses informasi elektronik atau dokumen elektronik yang memiliki muatan perasaan dan atau pengancaman sebagaimana yang dimaksud pasal 27 ayat 4 dipidana paling lama 6 tahun atau denda paling banyak 1 miliar rupiah. Lalu untuk menaati dan mematuhi Undang-Undang Telekomunikasi dan ITE, menurut Ahmad Ali, hukum adalah tentang apa yang benar dan apa yang salah, yang dibuat dan diakui ekstensinya oleh pemerintah, yang dituangkan baik sebagai aturan tertulis, peraturan, atau yang tidak tertulis, yang mengikat dan sesuai dengan kebutuhan masyarakat secara keseluruhan, dan dengan ancaman sanksi bagi pelanggar aturan itu. Sudarsono menyatakan bahwa pada prinsip hukum merupakan kenyataan dan pernyataan yang beraneka ragam untuk menjamin adanya penyesuaian dan kehendak seseorang dengan orang lain. Ya, jadi pada dasarnya hukum itu mengatur hubungan antara manusia di dalam masyarakat berdasarkan prinsip-prinsip yang beraneka ragam pula. Oleh sebab itu setiap orang dalam masyarakat wajib taat dan mematuhinya. Ya, terima kasih dan sekian berikut materi yang saya sampaikan. Untuk kurang lebihnya saya mohon maaf jika ada kesalahan dalam penyampaian perkataan. Untuk materinya ya terima kasih sudah mendengarkan dan menonton video ini.